Shalom, pemirsa Tabura Injil di mana saja Anda berada. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Tabura Injil. Pemirsa Tabura Injil di mana saja Anda berada, semoga di hari ini kita masih menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang dipilih dan disiapkan pada hari ini terangkat di dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-37. Kemudian dilanjutkan pada ayat 47 hingga ayatnya yang ke-50. Kitab Mazmur pasal 18 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-37, kemudian dilanjutkan pada ayat 47 hingga ayatnya yang ke-50. Apabila Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil telah menemukan bagian pembacaan Alkitab, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga sebelum kita membuka seluruh program Tabura Injil di saat ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, kudus dan mulia adanya Engkau. Kami bersyukur karena hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, dan terus menikmati berkat Tuhan. Bapa di surga, kami hendak membuka seluruh rangkaian program Tabura Injil di saat ini. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya terjadi di dalam pertolongan Tuhan. Pembacaan Alkitab yang terpilih dari kitab Mazmur, kiranya Tuhan menolong kami dalam pembacaan dan perenungan, agar ketika kami membaca dan merenungkannya, bagian ini terus menguatkan kami dalam setiap keadaan, situasi, dan kondisi yang kami alami. Tolong kami Tuhan, halaukan dari pikiran dan seluruh hidup kami hal-hal yang sia-sia. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus, kami mampu dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa kami, terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, saya akan membaca bagian firman Tuhan bagi kita sekalian. Kitab Mazmur pasal 18 dengan perikop nyanyian syukur Daud. Ayat 29 hingga 37. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Ayat 47 hingga 50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku.
Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikian jauh pasal pembacaan Alkitab bagi kita di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dari bahagian yang saya baca bagi kita, tema yang hendak kita renungkan bersama-sama ialah terang di tengah kegelapan. Terang di tengah kegelapan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, pengalaman hidup dari seorang yang bernama Elisabeth Elliot. Janda dan penulis biografi tentang suaminya. Suaminya adalah seorang misionaris yang mati sebagai martir. Dengan tajam menunjukkan bagian ini. Karena yakin akan tuntunan Allah, ia pergi ke suku Ekuador untuk menyalin bahasa mereka dalam bentuk tertulis supaya bisa diterjemahkan atau mereka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa mereka. Lalu satu-satunya orang yang mau membantunya adalah seorang Kristen berbahasa Spanyol yang tinggal bersama dengan suku itu. Akan tetapi, terjadi peristiwa yang memilukan hati. Ia ditembak mati karena sebuah percecokan. Elisabeth Elliot bergumul karena membayangkan bahwa selama beberapa bulan ke depan tidak akan ada orang yang mau membantunya. Kemudian ia pindah ke tempat lain dengan meninggalkan arsipnya yang lengkap. Tidak menunggu lama, ia mendengar kabar bahwa arsip tersebut telah dicuri orang. Seluruh pekerjaannya terasa sia-sia dan secara manusia ini berarti akhir sudah cerita perjuangannya. Namun ia memberi komentar, "Saya hanya bisa berlutut dan mengaku bahwa Allah adalah penafsirnya sendiri." Dan menurut J.I. Packer dalam bukunya yang berjudul Tuntunan Praktis untuk Mengenal Allah, dia katakan, cepat atau lambat, tuntunan Allah yang membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang juga akan menuntun kita keluar dari terang menuju kegelapan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, pengalaman hidup Daud pun tak kalah menarik bila kita simak secara baik. Dia lahir dari keluarga yang sederhana, anak dari Isai suku Yehuda, anak bungsu dari 8 bersaudara. Namun dalam keluarga, ayah mereka berhasil menjadi imam yang baik dalam keluarga. Sehingga anak-anaknya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Allah. Dalam bagian firman Tuhan saat ini, Daud menyampaikan nyanyian syukurnya kepada Allah. Ia hendak menyatakan kebaikan, kesetiaan, kekuasaan, kedaulatan, dan kehebatan Allah dalam seluruh jalan hidupnya. Tak tanggung-tanggung, ia begitu terpesona dengan penyertaan Allah yang begitu ajaib. Dia memulai nyanyian syukurnya dengan kalimat, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku." Jelas bahwa itu merupakan perintah yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan. Daud mengagumi kekuatan dan kebesaran Allah. Dia sungguh menyadari akan pertolongan Allah
di saat-saat ia sedang bergumul. Bergumul karena kecemasan, ketakutan, keputusasaan, dan kematian yang sedang menantinya. Musuh-musuhnya siap menerkamnya. Musuh-musuhnya memandang rendah dirinya. Dan sebagai manusia biasa, ia pasti hidup dalam tekanan. Sehingga pemirsa Tabur Injil, dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat 13, Daud mengatakan begini, "Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik." Ternyata Daud telah bergumul hebat dengan Tuhan. Ia telah berjuang melewati situasi yang menakutkan. Ia telah melewati lorong-lorong gelap dan pekat dalam hidupnya. Lalu, apakah Tuhan hanya berdiam diri saja? Apakah Tuhan tidak mempedulikan penderitaannya? Tentunya tidak. Sebab Ia bukanlah Allah yang tak setia pada janjinya, sehingga tidak mendengar dan tidak menolong. Dia adalah Tuhan yang menepati janjinya. Sehingga dalam kesetiaan, Daud diangkat dari kegelapan dan menikmati terang Tuhan yang bersinar melebihi sinar matahari. Sehingga Daud meresponnya dengan berkata, "Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku." Pemirsa Tabur Injil yang diberkati Tuhan, tentunya setiap kita memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan. Namun dapatkah kita bertahan dalam terang meskipun keadaan tidak memungkinkan? Elizabeth Elliot dan Daud telah mengungkapkan iman dan syukur mereka atas pertolongan Tuhan dalam sepanjang hidup mereka. Kita pun akan mampu jika kita tetap berharap akan tuntunan, berkat, dan kasih karunia Allah. Sebab baik berkat, baik tuntunan Tuhan, baik kasih karunia, itu semua adalah tindakan Allah yang berdaulat atas hidup kita. Allah tidak hanya menuntun kita, atau dalam pengertian bahwa menunjukkan jalannya agar kita menjalaninya. Akan tetapi, Ia juga menuntun kita dalam pengertian yang lebih fundamental, yaitu untuk meyakinkan bahwa apapun yang terjadi, apapun kesalahan yang kita perbuat, kita akan sampai di rumah dengan selamat. Memang, kadang kita terpeleset dan tersesat, kadang sakit dan menderita, kadang menyedihkan, kadang hampir mati, kadang tidak berdaya. Tetapi tangan-Nya yang kekal terus menopang kita. Demikianlah kebaikan Allah dalam seluruh hidup ini. Sebab itu, hendaklah kita fokus pada kemuliaan Tuhan. Kita fokus pada bagaimana kita memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan bukan hanya pada keamanan kita sendiri. Hendaklah kita terus merendahkan diri di hadapan Allah. Dan terus bersandar kepadanya. Sebab hanya Dialah terang dan jaminan yang pasti. Dan hal yang penting dalam hidup kita, kitab Mazmur 119 ayat 105 katakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dan kita juga mau katakan seperti Daud, "Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku." Dan
kita diingatkan hari ini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, Elisabet dan Daud telah menyaksikan kebesaran, kekuatan, kebaikan, dan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Marilah kita pun melakukan hal yang sama demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan yang menjadi terang dalam seluruh hidup kami, yang selalu mengarahkan hidup kami supaya kami berjalan di jalan yang terang. Walaupun kadang kami tidak mau, tetapi Engkau terus menuntun kami dengan tangan-Mu supaya kami tetap aman dan selamat. Puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang berkenan memberi kami kesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Bapa di surga, biarlah oleh pertolongan-Mu saja kami mampu mengerti, kami mampu menyimpan, dan kami mampu melakukannya. Tuhan memberkati setiap pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, dari semua pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada. Jika di saat ini mereka mengalami berbagai hal, baik sehat, sakit, bersukacita, berdukacita, lebih dan kurang, Tuhan Allah di surga berkenan memberkati, melindungi, dan menyertai hidup mereka. Janda duda yatim piatu, para lansia, saudara-saudara kami yang ada di dalam rumah besar, lembaga pemasyarakatan, tetapi juga semua orang yang membutuhkan kasih sayang. Tuhan, tolong kami. Dengan tangan-Mu saja Tuhan, berkatilah hidup mereka. Hari ini kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena penyakit, oleh karena virus yang telah melanda dunia ini. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, tetapi juga seisi rumah tangga mereka. Ya Bapa, ya Tuhan kami, beri kemampuan supaya kami mampu menjalani hidup ini dengan segala hal yang kami terus gumuli. Dan satu harapan kami, biarlah tangan Tuhan menolong kami sekalian sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Kami bersyukur untuk semua hal yang sudah kami lewati dan lalui. Kami bersyukur karena Tuhan turut campur tangan dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami. Kami mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Hari ini kami berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua saudara-saudara yang tetap setia menyediakan media ini bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pribadi, keluarga, bahkan seluruh masa depan kehidupan mereka, kami taruh dalam tuntunan dan tangan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami hendak mengakhiri seluruh rangkaian program Tabura Injil di saat ini. Tetapi kami mohon berkat-Mu bagi kami sekalian. Kiranya damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus selalu menyertai, memberkati, menyinari kami, menuntun, menguatkan, dan menghibur kami
hari ini, terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil, demikian pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Semoga bagian firman Tuhan di hari ini terus menguatkan kita, terus memampukan kita untuk melangkah, melihat hal-hal ajaib yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Demikian, sampai jumpa. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.